nabi dan rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi dari ulul azmi yang 4, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad, 5, 3-nya Allah bersumpah dengan tempat di mana mereka bertiga diutus. Isa di Palestina, Musa di Mesir, Muhammad SAW di Mekah. Ya. Nah, ibu sekalian, jadi kalau objek sumpahnya ada 4, buah tin, buah zaitun, gunung Sina, dan negeri yang aman. Kalau nama bersumpah dengan tempatnya ada 3, Palestina, Mesir, dan Mekah. Tentunya kalau kita lihat tempat, tiga-tiganya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau untuk Palestina, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di sini 2 langsung ayatnya. Masjidil Haram Mekah, Masjid Aqsa di Palestina. Nah, kisah-kisah tentang Musa itu ada di Palestina, ada di Mesir. Kalau definitif tentang Bukit Tursinanya, itu ketika prosesi munajat Musa 40 hari 40 malam di Bukit Tursina, di Gunung Tursina. Itu ayatnya ada, ceritanya ada dalam Al-Quran. Kalau Mekah, apa lagi? Kalau Mekah, itu apa lagi? Berikutnya, setelah kita bahas huruf sumpah, yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian objek sumpahnya itu ada 4, buah tin, buah zaitun, Tursina, dan Baladil Amin. Nah, kalau tempatnya ada 3, Palestina, Mesir, dan Mekah. Ada apa? Tujuannya apa Allah bersumpah dengan 4 macam itu dengan 3 daerah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, ini bentuk taukid, penegasan. La, sungguh. Qad, sungguh juga. Tapi kalau la sama qad digabung, ya kalau kita sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang tidak menggunakan la untuk qad, hanya menggunakan qad saja tanpa la.
Kalau menggunakan la plus qad, berarti itu sungguh-sungguh. Misalnya gini, qad aflahal mu'minun. Qad kan? Lamnya nggak ada. Nah, di sini ada lam. Laqad khalaqna. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, nggak pakai la. Jadi terkadang pakai la, terkadang nggak pakai la. Di sini Allah gabungkan dua-duanya. Laqad khalaqnal insan. Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ibu sekalian, terkadang Allah menyebutkannya aku menciptakan. Terkadang Allah menggunakan kami menciptakan. Kalau menggunakan kami menciptakan, itu ada proses. Dan bentuk kebesarannya. Biasanya kan kalau raja, penguasa, itu kan menggunakan kami. Yang kerja kan bukan dia aja, tapi ada timnya. Sekarang, dalam menciptakan manusia, timnya siapa aja? Kalau manusia pertama itu langsung dengan tangan sendiri. Allah menciptakan langsung. Nabi Adam. Dari mana? Tanah. Min sulalatin min tin. Kemudian Hawa dari tulang rusuk. Setelah Adam dan Hawa, timnya siapa? Hawa dan Adam. Ya kan? Sampai kepada kita, timnya kan kita. Betul kan? Oke. Nanti baru ada malaikat kapan? Malaikat kapan? Ketika 4 bulan. 4 bulan baru ditiupkan ruh. Tapi kan malaikat itu tugasnya nanti di 4 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Kemarin kita bahas di surah apa? Al-Alaq kan? Al-Alaq itu kan segumpal darah. Tapi segumpal darah itu di mana tempatnya? Menempel di dinding rahim. Menempel. Yang namanya menempel kan rawan jatuh, rawan gugur, rawan nggak jadi. Siapa yang jaga? Allah. Makanya khalaqna. Khalaqna kami. Gitu. Ada proses. Kalau kita hari ini kan 9 bulan. Adam kan kun fayakun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Begitu aku sempurnakan, kutiupkan ruh, langsung jadi manusia. Manusia hari ini bisa seperti itu? Nggak bisa. Nah, itu Nabi Isa lagi. Itu juga bagian dari kami. Proses. Tapi kan dia kan tanpa ayah. Tanpa ayah. Hanya ditiupkan ruh oleh Jibril ke dalam rahim Maryam. Tanpa ada proses manusia. Tanpa ada proses suami istri. Kan kami juga melalui siapa? Jibril. Pakai rahimnya Maryam. Kan kami juga. Nah, gitu. Jadi terkadang Allah menggunakan aku, terkadang kami. Nah, kalau untuk menceritakan penciptaan Adam, itu biasanya menggunakan aku. Ya. Tapi terkadang juga menggunakan kata kami. Kalau aku berarti langsung.
Tapi kalau kami ada proses. Dan untuk menunjukkan kebesaran. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Proses. Kan saya bilang tadi, terkadang Allah menggunakan kata aku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Bukan kami. Jadi kalau kata aku untuk penciptaan Adam, itu berarti dia sendiri. Allah sendiri. Tanpa campur tangan yang lain. Nah, fa idza sawaituhu, begitu aku sempurnakan, aku tiupkan ruhnya, jadi manusia, kun fayakun. Kemudian dia sujud kepadaku. Kenapa? Kun fayakun. Ya. Bagaimana? Apakah kun fayakun Allah itu terjadi juga pada penciptaan jin dan malaikat? Masalah kun fayakun ini kan, coba, innama amruhu idza arada syai'an. Urusan baginya, kalau dia ingin sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan kun fayakun semuanya. Bisa. Sama juga Allah menciptakan langit dan bumi berapa? Berapa hari? 7 6 ya, sitati ayam, 6 hari. 6 hari kan. Ini kan kalau secara pemahaman kita kan tolak belakang. Satu bilang kun fayakun. Satu bilang 6 hari. Bukan kontradiksi. Karena kita nggak bisa mengeling-elingnya, menghubung-hubungnya, ini kok begini gitu. Jadi, coba lihat Al-Quran sebentar. Ya. Kenapa sih Allah itu nggak langsung bilang kun fayakun aja semua? Kenapa harus ada proses? Ada kun fayakun kan? Nah, jadi gini Bu. Ada tempat-tempat Allah menggunakan kun fayakun. Tapi ada tempat-tempat yang Allah tidak gunakan kun fayakun. Bukan berarti Allah nggak bisa. Bisa. Tetapi proses ini untuk mengajarkan kita. Pembelajaran. Nih ya. Nih saya contoh pembelajarannya. Buka surat Qaf. Ini pembelajaran. Sudah? Surat Qaf, surat yang ke 50 ayat 38 39. Ayat 38 39. Baca artinya, Bu.
Dalam 6 masa. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya dalam 6 masa. Terus? Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ini kami. Iya. Ini ada apa dengan kata-kata letih? Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa, ini ada apa dengan kata letih? Jadi, kata letih ini, orang Yahudi dan Nasrani, dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi berapa tadi? 6 masa. Hari Ahadnya dia istirahat karena kecapean. Makanya Allah katakan ini, wa ma massana min lughub, kami enggak merasa capek. Gara-gara ucapan itu. Hari Ahad Allah itu istirahat karena kecapean menciptakan langit dan bumi. Kan kurang ajar tuh. Udah? Oke. Ayat berikutnya apa? Maka bersabarlah. Terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Coba. Atas proses penciptaan langit dan bumi, Allah nyuruh kita apa? Bersabar. Bersabar kan? Dalam proses